Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, selalu sehat walafiat agar kalian bisa mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai sel, di mana pada pertemuan minggu kemarin kita sudah membahas materi mengenai tokoh-tokoh peneliti mengenai sel itu sendiri. Terus kita juga sudah mempelajari komponen kimia dari penyusun sel. Nah, selanjutnya pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai struktur organel sel beserta fungsinya. Baik, struktur organel sel yang pertama merupakan membran sel. Nah, membran sel ini sering juga disebut sebagai membran plasma yang bersifat semi permeabel. Artinya, membran sel hanya dapat dilewati oleh zat tertentu tetapi tidak dapat dilewati oleh zat lainnya. Zat yang dapat melewati ialah air dan zat yang larut dalam lemak serta ion tertentu. Nah, kalau kita perhatikan gambarnya di sini, pada gambar ini ada beberapa bagian dari membran sel itu sendiri. Nah, bagian yang paling mencolok pada membran sel ini adalah phospholipid bilayer. Nah, apa yang dimaksud dengan phospholipid ini? Jadi, phospholipid ini merupakan senyawa lipid yang mengandung gugus fosfat. Jadi, fosfonya itu merupakan fosfat dan lipidnya itu merupakan lemak. Nah, bila kita perhatikan lebih detail lagi, fosfolipid ini merupakan bulatan-bulatan kecil yang jumlahnya banyak. Nah, di bagian lainnya dari bulatan tersebut ada dua benang, dua bagian yang seperti benang. Nah, kalau kita perhatikan lebih mirip ke kalau sayuran mungkin ada toge ya. Lebih mirip ke toge. Nah, fosfolipid ini berderet di bagian atas dan di bagian bawah. Makanya di dalam gambar membran sel ini disebut phospholipid bilayer. Kenapa demikian? Karena ada dua lapisan fosfolipid. Fosfolipid bagian atas dan fosfolipid bagian lemak. Nah, selanjutnya pada gambar ini juga terdapat glikoprotein. Nah, glikoprotein ini merupakan lemak yang bersenyawa dengan karbohidrat. Selanjutnya ada juga glikolipid. Nah, glikolipid ini merupakan lemak yang bersenyawa dengan karbohidrat, sedangkan glikoprotein merupakan protein yang bersenyawa dengan karbohidrat. Ya, ulangi lagi, jika glikoprotein merupakan protein yang bersenyawa dengan karbohidrat,
Jika glikolipid merupakan lemak yang berikatan dengan karbohidrat. Nah, seperti itu. Kalau ada proteinnya berarti protein, kalau ada lipidnya berarti lemak yang berikatan dengan karbohidrat. Oke. Selanjutnya, selain ada glikoprotein dan glikolipid, ada juga bagian yang disebut protein intrinsik atau ekstrinsik. Ada sebagian sumber yang menyebut ekstrinsik, ada yang menyebut intrinsik. Nah, protein intrinsik ini merupakan protein yang terletak di bagian luar dari membran. Sedangkan protein intrinsik adalah protein yang tertanam lebih ke bagian dalam. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya ada juga beberapa fungsi dari membran sel itu sendiri. Yang pertama, melindungi bagian sel yang terletak di lebih dalam. Jadi kalau ada bagian sel yang agak ke dalam, maka dia akan terlindungi oleh membran sel. Nah, selanjutnya, selain melindungi, membran sel juga berfungsi untuk memperkokoh sel itu sendiri. Nah, yang ketiga, mencegah agar sel tidak pecah. Dan yang keempat, menjadi tempat perpindahnya air dan mineral. Nah, itu beberapa fungsi dari membran sel. Nah, selain itu, sifat dari membran sel ini tentunya ada juga yang menyebut hidrofilik dan hidrofobik. Nah, hidrofilik ini artinya dia menyukai air atau bisa dilewati oleh air. Sedangkan hidrofobik merupakan bagian yang tidak bisa dilewati oleh air. Nah, itu gambar yang pertama mengenai membran sel. Terus gambar yang kedua ini merupakan inti sel. Nah, di inti sel ini kurang lebih bentuknya opal atau bulat yang berada di tengah-tengah sel. Di dalam inti sel atau nukleus terdapat nukleolus. Nukleolus ini merupakan anak inti. Selanjutnya, di dalam inti sel itu sendiri terdapat kromosom. Nah, cairan ini tersusun atas air, protein, dan mineral. Kromosom merupakan pembawa sifat menurun yang di dalamnya terdapat DNA atau RNA. Inti sel atau nukleus diselubungi oleh membran luar dan dalam yang terdiri atas nukleoplasma dan kromosom. Nah, nukleus ini berfungsi sebagai pusat pengatur kegiatan dari sel itu sendiri. Nah, di sini jika kita lihat bagian-bagiannya, ada outer membran atau bagian terluar dari membran inti sel. Terus ada inner membran atau membran bagian dalam. Terus ada juga nukleolus. Sebetulnya harusnya jangan dulu nukleolus ya, tapi lebih menyebutkan kepada nukleus dulu atau inti sel. Nah, setelah nukleus atau inti sel ada nukleolus atau anak dari inti sel. Nah, selanjutnya ada nukleoplasma. Nukleoplasma ini merupakan cairan yang ada di dalam inti sel. Selanjutnya ada bagian yang disebut heterokromatin atau bentuk kromatin yang lebih padat, dan eukromatin atau kromatin yang kurang padat. Nah, di dalam inti sel ini terdapat kode genetik atau informasi genetik ya.
informasi genetik dalam bentuk DNA dan RNA yang menempel pada kromatin. Oke, bagian selanjutnya ada retikulum endoplasma. Nah, RE atau retikulum endoplasma ini mempunyai struktur seperti benang-benang yang bermuara atau yang bermuara di inti sel atau nukleus. Nah, RE ini bisa dibedakan menjadi dua macam ya. Jika kita lihat di sini ada smooth endoplasmic reticulum, ini artinya RE halus ya. Terus yang bagian bawah rogue endoplasmic reticulum. Nah, ini artinya RE kasar. Nah, apa yang membedakan RE halus dengan RE kasar? Nah, jika kita perhatikan ada perbedaan antara RE halus yang bagian atas dengan RE kasar yang bagian bawah. Nah, apa bedanya? RE kasar pada bagian bawah ini terdapat titik-titik berwarna kuning. Nah, titik-titik berwarna kuning ini merupakan ribosom. Nah, maka dibedakanlah antara RE halus dengan RE kasar. Nah, RE kasar ini terdapat ribosomnya yang menempel, sedangkan RE halus tidak ada ribosomnya. Nah, itu. Nah, selanjutnya fungsi dari RE kasar ini merupakan pengumpul protein dari dan ke membran sel. Sedangkan fungsi RE halus adalah mensintesis lipid atau lemak. Terus selain itu mensintesis glikogen, kolesterol, dan gliserida. Pada RE kasar terdapat ribosom yang tadi telah disebutkan ya, sedangkan di RE halus tidak terdapat ribosom. Nah, selanjutnya setelah RE ada bagian maaf ya, ada bagian ribosom itu sendiri yang tadi nempel di retikulum endoplasma. Nah, di ribosom ini, si ribosom ini merupakan butiran-butiran karena tadi juga kita lihat gambarnya butiran-butiran ya. Butiran-butiran bulat yang melekat di sepanjang RE. Nah, ribosom ini berfungsi sebagai tempat untuk sintesis protein. Nah, bagian selanjutnya setelah ribosom ada badan Golgi. Nah, badan Golgi ini merupakan kumpulan ruang. Nah, ini gambarnya ya yang warna merah atau orange. Merah ya, lebih ke merah. Ini kumpulan ruang, gelembung kecil dan kantong kecil yang bertumpuk serta berliuk-liuk ya. Nah, pada sel tumbuhan badan Golgi ini disebut diktiosom. Nah, badan Golgi ini berfungsi sebagai alat pengeluaran atau sistem sekresinya dari sel. Nah, sistem sekresi dari sel itu dipegang oleh badan Golgi. Nah, selanjutnya ada mitokondria. Nah, mitokondria ini memiliki membran dalam dan luar. Nah, bentuknya seperti serutu dan berlekuk-lekuk atau krista. Nah, mitokondria ini berfungsi sebagai penghasil energi sehingga mitokondria diberi julukan the powerhouse. Selanjutnya setelah mitokondria ada lisosom. Nah, ini gambar dari lisosom. Lisosom ini tersusun atas
lipid bilayer, di mana lisosom ini berbentuk kantong kecil yang membran tunggal dan mengandung enzim pencernaan. Nah, lisosom ini mencerna bagian-bagian sel yang rusak atau zat asing yang masuk ke dalam sel serta penghasil dan penyimpan enzim pencernaan seluler. Nah, itu lisosom. Bagian selanjutnya ada vakuola. Nah, vakuola adalah ruang yang terdapat di dalam sel. Pada sel tumbuhan yang sudah tua tentunya, vakuola tampak berukuran besar dan berisi cadangan makanan beserta pigmen. Pada sel hewan, vakuola berukuran kecil. Nah, vakuola mengandung garam organik, glikosida, butir pati, dan enzim. Adapun selaput pembatas antara vakuola dan sitoplasma dinamakan tonoplasma. Nah, bagian selanjutnya adalah plastida. Nah, ini plastida gambarnya seperti ini ya. Plastida ini merupakan badan membran rangkap yang mengandung membran tertentu. Nah, plastida ini mengandung pigmen hijau atau klorofil yang disebut juga sebagai kloroplas atau sekumpulan klorofil yang bergabung maka disebut kloroplas. Nah, sedangkan yang berisi amilum disebut amiloplas. Plastida hanya terdapat pada sel tumbuhan. Ada 3 jenis plastida yaitu leukoplas, kloroplas, dan kromoplas. Di sini disebutkan bahwa leukoplas ini adalah plastida berwarna putih yang berfungsi sebagai penyimpan makanan dan terdiri dari amiloplas untuk menyimpan amilum, eleoplas untuk menyimpan lemak atau minyak, dan proteoplas untuk menyimpan protein. Kloroplas yaitu plastida yang memiliki pigmen warna hijau ya, karena tadi kloroplas ini adalah sekumpulan zat hijau ya, atau zat hijau daun ya. Nah, selanjutnya ada juga kromoplas. Kromoplas itu plastid yang mengandung pigmen seperti warna kuning, warna biru, terus warna merah. Nah, untuk warna kuning itu bisa dihasilkan dari karotin dan fikosantin. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah sentrosom. Nah, struktur dari sentrosom ini seperti kita lihat pada gambar. Ini ada seperti kumpulan sedotan yang menumpuk Dan di sini ada 2 tumpukan bagian dari sedotan. Istilahnya kalau di dalam benda itu mirip seperti sedotan. Nah, organel sentrosom ini terdapat pada sel hewan yang berfungsi aktif dalam pembelahan sel. Selanjutnya, jika sel tumbuhan dan sel hewan memiliki perbedaan yang cukup terlihat dengan adanya perbedaan organel yang ada pada sel tersebut. Jadi, organel-organel itu yang sudah barusan dibahas tidak seluruhnya dimiliki oleh makhluk hidup ya. Karena antara tumbuhan dan hewan mempunyai organel atau struktur organel yang berbeda. Nah, nanti pertemuan selanjutnya kita bahas ya, perbedaan antara sel tumbuhan dengan sel hewan. Oke.
Untuk sekarang sampai di sini penyampaian materi. Jangan lupa kalian belajar lagi di rumah ya. Karena jika kalian terus belajar di rumah, maka pemahaman materi mengenai sel ini akan semakin kuat. Sekian yang dapat Bapak sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.